mangga orang ditimpe, ya enggak ya? Macam-macam deh begitu. Ya, ada yang kalem, baik, ada yang badung. Dipanggilin yang badung-badung, suruh sambitin Nabi. Nabi bersama Zaid bin Harithah. Disuruh sambitin Nabi, sampai Nabi terluka, sampai Zaid bin Harithah luka banyak karena menahan daripada sambitan-sambitan yang mengarah kepada Nabi. Ditolak mentah-mentah dakwahnya. Ditolak. Nabi kembali ke Mekah juga berat. Seakan-akan pintu dakwah semuanya sudah tertutup. Semua pintu dakwah tertutup. Kesini ketutup, kesini ketutup, kesini ketutup. Kalau kita nih, ya udah pensiun deh. Udah cukup, aneh udah sampein, udah bukan tugas aneh lagi, udah gak mau dakwah lagi. Tapi Nabi yakin bahwa Nabi dilindungi oleh Allah. Dan agama ini akan ditolong oleh Allah. Barang siapa yang meredupkan dakwah agama ini di berhadapan dengan Allah. Allah yang melindungi agama Islam. Kalau ada suatu tempat redup, maka di tempat lain akan berkilau, akan bersinar di mana-mana. Enggak ada yang bisa meredupkan agama ini. Kendati pada waktu itu, kalau kita hidup mungkin kita berputus asa. Semua pintu dakwah tertutup. Kesedihan yang luar biasa bagi baginda Rasul. Sedikit kegoncangan. Sampai Nabi berdoa. Ada para ahli tarikh mengomentari doa ini. Wabil khusus Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Nabi mengadu, meratap kepada Allah. Redaksi doa ini dimulai dengan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan daripada kekuatanku. Orang bilang Nabi putus asa. Mengadu tentang kelemahan karena sempit, semua pintu ketutup. Pintu dakwah semua ketutup. Nabi mengadukan kelemahan dirinya. Ikhwan kiram rahimakumullah. Mengadukan penderitaan kita kepada Allah. Kita tentu ada penderitaan, kekurangan, kesempitan ekonomi, kesempitan kesehatan, dan lain-lain. Manusia hidup macam-macam. Kemudian kita mengadu atas ketidakberdayaan kita kepada Allah adalah ibadah. Bukan putus asa. Karena kita hamba mengadu kepada siapa lagi kalau bukan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Mengadu kepada Allah, meratap kepada Allah atas segala penderitaan adalah ibadah. Apa yang diadukan oleh Nabi adalah ibadah. Ada satu kalimat yang cukup mengusik hati. Ketika penderitaan Nabi yang begitu berat. Secara dohir itu buat kita ini lahir dan batin itu sangat-sangat berat. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengatasinya. Apa kata Nabi di dalam doa itu? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau ini bukan murkamu ya Allah. Penderitaan yang dirasakan Nabi bukan karena murka Allah. Aku abaikan. Aku tidak peduli. Yang ditakutkan Nabi cuman murka Allah. Selagi bukan murka Allah, penderitaan apapun aku abaikan. Karena dia sadar bahwa, Nabi sadar bahwa Allah akan menjadi pelindungan dan menjadi penolongnya. Karena tidak ada kekuatan la haula wala quwata illa bika. Di dalam akhir doa ini. Ikhwan kiram rahimakumullah. Tadi mengadukan penderitaan kita kepada Allah adalah ibadah. Kemudian menghinakan, merendahkan diri kita di mata Allah. Nabi mengatakan aku tidak kuat, tidak ada daya ya Allah. Disambit sana, diusir sana, terluka. Di-ban istilahnya itu, dikunci di mana-mana. Tidak berdaya sama sekali. Merendahkan diri atas ketidakberdayaan
kepada Allah adalah takarub dan bentuk ketakwaan, bentuk ketaatan. Ingat baik-baik itu jadi peristiwa, dua peristiwa ini sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Betapa beratnya, seakan-akan wasilah jalan daripada pintu-pintu meneruskan agama ini sudah terkunci. Tapi Allah yang menolong, Allah yang melindungi agama ini, Allah yang melindungi baginda Rasul SAW. Insya Allah Allah yang melindungi para pewaris-pewarisnya, ulama-ulamanya. Mau dihantam begini, mau dihantam begini, Allah akan melindungi terus. Karena Allah yang menjaga agama ini ila yaumil qiyamah. Itu ibroh buat kita. Setelah itu berangkatlah Isra dan Mi'raj. Saya kebut sedikit karena peristiwa ini antum udah banyak memahaminya, walaupun sebelumnya Sayyidatul Aisyah pernah bertanya di dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, adakah satu hari yang lebih berat bagimu ya Rasul daripada Yaumun Uhud, daripada akhir peperangan Uhud. Peperangan Uhud cukup berat, banyak sahabat yang meninggal tragis, paman Nabi disobek-sobek dadanya, sangat tragis sekali. Ya, peristiwa di Taif itu lebih berat daripada peristiwa Uhud. Jadi Nabi dalam peristiwa yang sangat-sangat berat, wafatnya dua penunjang syiar dakwah, dan kemudian kejadian di Taif, penolakan di Mekah dan di Taif, dan membuat semua pintu dakwah terkunci. Tapi tidak tanggung-tanggung, habis itu Allah menunjukkan, inilah hamba semulia-mulianya hambanya. Nabi telah mencapai tingkat yang paling suci dari segenap ciptaan Allah. Semulia-mulianya makhluk yang pernah diciptakan Allah ditunjukkan di dalam Isra Mi'raj.